Kalau mau 100.000, 150.000 boleh. Tapi saya berpikir balik. Tapi saya suka sekali pekerjaan itu. Nah akhirnya 1 minggu saya kembali lagi. Saya tawarkan, bos, saya kontrak saya bulan depan habis. Tapi kalau Bapak kasih kesempatan, oke. Beliau tetap bertahan dengan ini. Kamu kan belum bisa apa-apa. Iya. Jadi keluarlah satu statement dari saya begini, Pak. Saya belum bisa apa-apa, tapi saya siap belajar. Siap belajar. Ya, kalau 1 bulan saya nggak berhasil, Bapak keluarkan. Tapi kalau saya 1 bulan Bapak lihat ada kemampuan, Bapak pertimbangkan. Jadi di situ kita deal, gentle agreement. Dari situ Bang saya belajar. Rupanya dalam 1 bulan beliau senang. Panggil saya. Berhasil. Ya panggil saya, Dek, kamu bagaimana kalau saya panggil GM Jakarta kemari untuk training kamu, GM Operation. Atau kamu dikirim ke Jakarta. Saya bilang, logika saya begini, izin Pak, kalau Bapak kirim GM ke dari Jakarta ke sini, ongkos tiketnya sama. Iya. Ya. Biaya hotelnya mahal beliau. Iya, lebih mahal. Iya, betul. Ya, kan? Tapi saya hanya bisa belajar dari itu, satu aja. Iya. Tapi kalau Bapak kirim saya ke Jakarta, saya bisa kenal office boy sampai bos. Betul. Saya bisa tidur di tempat kos yang mungkin sewa 200.000 per bulan. Lebih murah lagi. Ya. Saya bisa belajar di Tanjung Priok, di Cengkareng, di kantor. Oh iya, kalau gitu kamu berangkat. Nah, 1 bulan, 2 bulan saya di sana kembali Bang. Jadi setelah itu saya udah bisa training orang, udah bisa ini. Baru beliau naikkan gaji saya. Dari awalnya diragukan, ditolak ibaratnya, tapi kemudian. Ya, karena waktu itu kita di awal cuma beliau baru 5 orang. Saya menjadi head operation. Setelah itu dipercayakan untuk mentraining orang. Saya rekrut, kita tumbuh. Maaf, Abang ini dari Aceh ya? Ya. Dari Aceh. Bisa Tribuners ingin tahu latar belakang Anda, kuliahnya di mana sampai kemudian jadi pengusaha yang menurut kami ini sukses itu. Kemudian mendirikan perusahaan, mungkin Anda bisa menceritakannya. Terima kasih. Saya kira pertama sukses itu relatif ya. Dan ada grade-nya. Kalau disebut sukses menjadi pengusaha, alhamdulillah, tapi sampai hari ini saya masih sebagai orang yang berusaha. Jadi terus harus berusaha ya. Karena itu kan sangat dinamis perkembangan di lapangan ya. Dari kecil saya besar di daerah satu kecamatan di Aceh Utara di Matangkuli. Kemudian saya menyelesaikan sekolah menengah di sana. Kemudian SMA saya di Lok Semawe, SMA 1 Lok Semawe. Lulus tahun 87. Ya, kemudian saya melanjutkan S1-nya di Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Banda Aceh. Itu ngambilnya apa? Ilmu studi pembangunan. Ya, karena saya memang suka menjadi mengimpikan satu hari mungkin bisa mimpinya besar ya. Jadi bisa sebagai konseptor. Mungkin tingkat hayalannya terlalu tinggi ya. Bisa begini-begini karena terinspirasi, saya suka itu seperti moneter, perdagangan internasional. Jadi dalam konteks ini pada saat itu pilihan saya itu jatuh ke ilmu studi pembangunan. Dan waktu itu saya juga udah, karena keluarga kehidupannya pas-pasan, tapi dari segi keakraban cukup dekat, namun dari segi ekonomi kurang beruntung. Jadi pada saat itu sambil bekerja, kuliah. Ya, kerja, kuliah, membiayai diri sendiri, kemudian juga ikut kursus-kursus seperti bahasa Inggris, otodidak juga. Nah, jadi amburadul. Nah, jadi udah terlatih karena mungkin tekanan tidak mengalah pada keadaan tapi terus ini ya. Siap, karena tekanan ekonomi kita sulit tapi keinginannya besar. Ya, harus bisa membagi waktu dan punya daya juang yang tinggi. Dan alhamdulillah saya selesai nggak terlalu cepat, ya lebih kurang 5 tahun, kurang sedikit ya. Kalau dulu kan kita nggak ada semester pendek Bang. Iya. Nah, jadi kuliah itu ya harus menunggu semester yang ganjil-ganjil, genap-genap untuk perbaikan kan. Tapi alhamdulillah saya keluar tahun 93, pertengahan 93 ya. Jadi, lalu S2-nya di ini ya, Trisakti ya? S2 saya di Trisakti, tapi S2 nggak langsung melanjutkan S2. Karena selesai kuliah kan, kebetulan pada saat itu Aceh itu konflik, masa konflik, dan pilihan kita nggak banyak. Karena lapangan kerja di situ tidak banyak, kemudian situasi kurang kondusif,
Ya untuk survive tinggal pilih. Kita mau berjuang. Rasanya kalau di luar kita berjuang di luar kan, kalau di luar kita kelihatan susah tapi nggak diketahui orang kampung. Iya, betul. Ya, jadi otomatis saya kalau bahasa orang sebut sekarang hijrah. Hijrah. Ya. Saya ke Akhirnya Batam. Ke Batam. Jadi ke Batam tahun 93 itu akhir. Ya bekerja sebagai nyambi karena udah ada pengalaman sebelumnya di dunia kerja, baik dulu masa kuliah ikut-ikut dosen, penelitian. Saya sempat berapa lama di waktu itu di Rio Pos. Rio Pos. Ya, Oh, saya sempat juga. sempat. Ya nggak lama karena waktu itu kan modelnya kita mencari berita, membuat berita, kemudian diberikan uang saku ya, Uang saku. jalan. Oh, Ya. iya. Tapi kan kita harus survive. Untuk berjuang hidup di luar ya. Maaf, abang ini dari Aceh ya? Ya. Dari Aceh. Bisa Tribuners ingin tahu latar belakang Anda, kuliahnya di mana sampai kemudian jadi pengusaha yang menurut kami ini sukses itu. Kemudian mendirikan perusahaan, bisa mungkin Anda bisa menceritakannya. Terima kasih. Saya kira pertama sukses itu relatif ya. Dan ada grade-nya. Kalau disebut sukses menjadi pengusaha, alhamdulillah, tapi sampai hari ini saya masih sebagai orang yang berusaha. Jadi terus harus berusaha ya. Karena itu kan sangat dinamis perkembangan di lapangan ya. Dari kecil saya besar di daerah satu kecamatan di Aceh Utara di Matangkuli. Matangkuli, kemudian saya menyelesaikan sekolah menengah di sana, kemudian SMA saya di Lok Semawe, SMA 1 Lok Semawe, lulus tahun 87. Ya, kemudian saya melanjutkan S1-nya di Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Banda Aceh. Itu ngambilnya apa? Ilmu studi pembangunan. Ya, karena saya memang suka menjadi mengimpikan satu hari mungkin bisa mimpinya besar ya. Jadi bisa sebagai konseptor. Mungkin tingkat hayalannya terlalu tinggi ya. Bisa begini-begini karena terinspirasi, saya suka itu seperti moneter, perdagangan internasional. Jadi dalam konteks ini pada saat itu pilihan saya itu jatuh ke ilmu studi pembangunan. Dan waktu itu saya juga udah, karena keluarga kehidupannya pas-pasan, tapi dari segi keakraban cukup dekat, namun dari segi ekonomi kurang beruntung. Jadi pada saat itu sambil bekerja, kuliah. Ya, kerja, kuliah, membiayai diri sendiri, kemudian juga ikut kursus-kursus seperti bahasa Inggris, otodidak juga. Nah, jadi amburadul. Nah, jadi udah terlatih karena mungkin tekanan tidak mengalah pada keadaan tapi terus ini ya. Siap, karena tekanan ekonomi kita sulit tapi keinginannya besar. Ya, harus bisa membagi waktu dan punya daya juang yang tinggi. Dan alhamdulillah saya selesai nggak terlalu cepat, ya lebih kurang 5 tahun, kurang sedikit ya. Kalau dulu kan kita nggak ada semester pendek, Bang. Iya. Nah, jadi kuliah itu ya harus menunggu semester yang ganjil-ganjil, genap-genap untuk perbaikan kan. Tapi alhamdulillah saya keluar tahun 93, pertengahan 93 ya. Jadi, lalu S2-nya di ini ya, Trisakti ya? S2 saya di Trisakti, tapi S2 nggak langsung melanjutkan S2. Karena selesai kuliah kan, kebetulan pada saat itu Aceh itu konflik, masa konflik, dan pilihan kita nggak banyak. Karena lapangan kerja di situ tidak banyak, kemudian situasi kurang kondusif, ya untuk survive tinggal pilih. Kita mau berjuang, rasanya kalau di luar kita berjuang di luar kan, kalau di luar kita kelihatan susah tapi nggak diketahui orang kampung. Betul. Ya, jadi otomatis saya kalau bahasa orang sebut sekarang hijrah. Ya. Saya ke Batam. Jadi ke Batam tahun 93 itu akhir. Ya bekerja sebagai nyambi karena udah ada pengalaman sebelumnya di dunia kerja, baik dulu masa kuliah ikut-ikut dosen, penelitian. Saya sempat berapa lama di waktu itu di Rio Pos. Ya, saya sempat. Ya nggak lama karena waktu itu kan modelnya kita mencari berita, membuat berita, kemudian diberikan uang saku ya, jalan. Ya. Tapi kan kita harus survive. Untuk berjuang hidup di luar ya. Abang sempat honorer? Enggak honorer, saya kerja freelance. Ya, freelance. Sama, saya sempat ini sempat kerja di Batam dan digaji
150 ya. Oh ya, ya. Jadi ceritanya itu gini, Bang. Saya itu setelah dari media sebentar, saya melihat di situ bahwa oh ini di Batam itu taksi, nggak ada taksi yang legal pada saat itu. Mobil-mobil mewah bekas banyak. Kemudian saya melihat kesempatan, kita sewa mobil sehari pada saat itu cuma 100.000. Tapi kita melihat pekerja yang ada di Batam itu bekerja sekitar pada saat itu mungkin sekitar 40.000 orang ya. Batam itu cukup sibuk dengan banyaknya investasi asing, pekerja-pekerja dari luar Pulau Batam, dari Jawa, dari mana-mana. Nah, mereka bekerja 3 shift. Shift 1 itu pagi sampai 8 sampai 12, shift kedua jam sekian ke jam 4 sore, jam 4 sore ke jam 12 malam. Nah, saya melihat peluang ini karena saya bekerja di satu perusahaan pada saat itu kebetulan saya S1, tapi saya ikut kerja di pabrik Taiwan ya, dan mereka memproduksi tali pancing. Tapi kita untuk naik ke atas itu nggak bisa karena bekerja di level teman-teman yang sekolah menengah, paling STM, SMK. Jadi agak susah. Ya, cuma kebetulan saya bisa sedikit di bahasa Inggris, jadi tim leader. Ya, jadi kalau kita lanjutkan di situ mentok. Karena dari 8 grup tim itu 1 yang insure. Saya bukan insure. Nah, kondisi itu saya pikir ini nggak akan bisa. Sehingga, tapi pada saat itu gaji di situ udah besar, Bang. 1.500.000 ya tahun tersebut. Namun pekerjaannya kan saya nggak suka. Tapi kan saya harus hidup. Ya, jadi saya putuskan waktu itu saya harus mencari pekerjaan lain. Nah, saya sambilan kita sewa mobil waktu itu Corolla cukup bagus ya. Sambil kerja itu naksi. Jadi kita lihat jam kerja ini jam berapa nih kan? Oh, ini kita kerjanya pagi, mungkin shift malam. Harus dapat sehari 300.000. 300.000 bayar mobil lagi, sewa lagi untuk sehari, bisa buat makan, bisa ngisi bensin, bisa tabungan. Nyaris 24 jam kerjanya. Kerja di perusahaan lalu kerja ini. Iya, tapi saya nggak 24 jam karena memilih mengatur sendiri. Ya, mengatur sendiri kapan kita mau keluar, menyesuaikan dengan kondisi fisik kan. Tapi kan ada satu hal, biaya yang besar di sana kan 2, biaya transportasi sama biaya perumahan. Ya. Jadi kalau dengan mobil di tangan kan kita sudah mudah. Iya, betul. Dan sudah mentereng lah. Pakai Corolla, saya nggak tahu sewa kan. Tapi bisa jadi rezeki, bisa nabung sehari, bisa nabung 100.000 kan. Nah, setelah itu sambil itu bikin paspor. Karena kan KTP dulu masih daerah. Kita harus convert ke KTP lokal. Urus kartu kuning kalau dulu namanya kalau cari kerja ya. Iya, betul. Nah, impian saya dulu itu dari kecil memang saya pengen di luar negeri, kalau bisa ke Australia. Jadi saya lengkapin semua itu. Nah, dari pekerjaan tadi saya cari kerja lain. Dapatlah pekerjaan yang saya sukai yang mirip dengan kerja sekarang. Ditawarin gaji cuma 150.000. 150.000 Iya. tadi itu. Padahal gaji saya kan udah 1,5 juta tuh. Tapi saya berpikir ini nggak bener. Cuman saya di sana juga stuck kan. Karena di sana kan kontrak. Iya. Sekian lama kontrak. Ini di Batam, Australia. Enggak, masih di Batam. Jadi sehingga saya putuskan, saya datang ngadap lagi ke pimpinan pada saat itu. Kebetulan beliau ini almarhum sekarang ya. Letkol Angkatan Laut yang dulu masih dikaryakan di perusahaan yang saya suka tersebut. Dia buka open recruitment, bukan kenal. Nah, setelah diskusi, nggak bisa, kamu kan belum punya pengalaman di ekspor impor, gitu kan? Ya memang saya belum punya pengalaman di ekspor impor, tapi saya siap belajar. Kalau mau 150.000 boleh, tapi saya berpikir balik. Tapi saya suka sekali pekerjaan itu. Nah, akhirnya 1 minggu saya kembali lagi. Saya tawarkan, bos, saya kontrak saya bulan depan habis. Tapi kalau Bapak kasih kesempatan, oke. Beliau tetap bertahan dengan ini. Kamu kan belum bisa apa-apa. Iya. Jadi keluarlah satu statement dari saya begini, Pak. Saya belum bisa apa-apa, tapi saya siap belajar. Siap belajar. Ya, kalau 1 bulan saya nggak berhasil, Bapak keluarkan.
Tapi kalau saya 1 bulan Bapak lihat ada kemampuan, Bapak pertimbangkan. Jadi di situ kita deal, gentle agreement. Dari situ Bang saya belajar. Rupanya dalam 1 bulan beliau senang. Panggil saya. Berhasil. Ya, panggil saya, Dek, kamu bagaimana kalau saya panggil GM Jakarta kemari untuk training kamu, GM Operation. Atau kamu dikirim ke Jakarta. Saya bilang, logika saya begini, izin Pak, kalau Bapak kirim GM ke Jakarta, dari Jakarta ke sini, ongkos tiketnya sama. Iya. Ya. Biaya hotelnya mahal beliau. Iya, lebih mahal. Iya, betul. Ya kan? Tapi saya hanya bisa belajar dari itu, satu aja. Iya. Tapi kalau Bapak kirim saya ke Jakarta, saya bisa kenal office boy sampai bos. Betul. Saya bisa tidur di tempat kos yang mungkin sewa 200.000 per bulan. Lebih murah lagi. Ya. Saya bisa belajar di Tanjung Priok, di Cengkareng, di kantor. Oh iya, kalau gitu kamu berangkat. Nah, 1 bulan, 2 bulan saya di sana kembali Bang. Jadi setelah itu saya udah bisa training orang, udah bisa ini. Baru beliau naikkan gaji saya. Dari awalnya diragukan, ditolak ibaratnya, tapi kemudian. Ya, karena waktu itu kita di awal cuma beliau baru 5 orang. Saya menjadi head operation. Setelah itu dipercayakan untuk mentraining orang. Saya rekrut, kita tumbuh. Tapi kemudian setelah itu Abang bikin perusahaan sendiri belum? Belum Bang, masih 2 step lagi. 2 step. Ya, jadi setelah itu saya kebetulan beliau ini istri beliau itu perawat angkatan laut, ya, orang Belanda. Iya, Belanda. Nah, diperkenalkan saya ke adik iparnya. Nah, panggil, kamu mau kerja perusahaan ini nggak? Mau, karena bagus juga kan, mirip. Nah, jadi saya bilang, kalau saya bekerja di perusahaan ini saya mau, tapi kalau Bapak suruh kerja di subkonnya enggak. Gitu kan? Iya. Akhirnya diberikanlah ruang ke saya, dikenakan langsung ke bos saya yang kedua, itu perusahaan asing. Ya, ownernya orang Prancis. Ditawarkan, kamu bisa kerja apa? Karena bisnisnya kan transport darat, laut, udara. Iya. Saya langsung ngomong, Bapak mau suruh saya apa? Iya kan? Kamu bisa ini, bisa? Nah, bisa. Kemudian diberikan ruang, saya set up perusahaan dari nol. Perusahaan itu tumbuh sampai berkembang 8 tahun. Saya dengan beliau baru berganti ke perusahaan berikutnya. Nah, di situ kita saya pegang Indonesia, kolaborasi untuk dengan teman di Singapura karena dia pegang Singapura. Kita urus banyak proyek di Indonesia. Kita udah punya 8 cabang. Di situ ngurus semua yang berkaitan dengan kapal-kapal asing, kru asing, barang-barang untuk di offshore, ya. Kita charter pesawat, kita charter kapal, kemudian juga kita mengurus semua yang berkaitan dengan perizinan. Saya belajar cukup cepat dan kita diberikan kepercayaan ya. Sehingga saya membuat tim itu lebih kuat. Kita sampai 250 orang. Ya. Tahun ke-10 itu ya ada situasi yang kurang nyaman karena tingkat kejenuhan juga tinggi. Saya resign karena saya udah nggak punya lagi challenge. Ya, saya nggak bisa bekerja tanpa ada challenge baru. Kalau hari-hari itu seperti itu monoton nggak bisa. Nah, beliau pindahkan saya ke Jakarta. Saya mengontrol di Jakarta waktu itu tahun 98 ya. 98. Saya udah di Menara Sudirman di Jakarta. Saya kontrol Indonesia itu dari Jakarta ke Papua, ke Manado, ke Pulau Mata, jadi keliling karena waktu itu kan kita belum berkeluarga ya, masih bebas. Masih bebas. Ya. Ini sekitar 5 tahun sebelum ini ya. Ya sebelum itu. Hingga posisi saya itu setelah itu sampai ke 2000, saya resign 2003. 2003 saya resign. 2003 pertengahan. Ya. Berarti 94 ke 95 96 kan, baru ke 2003. Saya resign karena resignnya bukan apa-apa, challenge saya udah nggak ada. Nggak ada lagi. Ya, saya udah MD. Ya, beliau percaya. Waktu itu memang ditawarkan, Pak Is, kamu mau nggak jadi board of director salah satu perusahaan yang mereka kembangkan untuk berikutnya.
Tapi ternyata kan belum jadi-jadi. Ya udah saya juga resign karena tidak ada masalah. Akhirnya setelah saya resign, saya nggak tahu melakukan apa. Tapi saya mau break aja. Nah, di situ baru teman-teman yang udah ada relasi baik nih dengan pemilik kapal, dengan orang pemerintah, imigrasi, saya bandar, ya kan, berkaitan dengan angkatan laut karena kita urus kru asing di laut, ya imigrasi. Teman saya menawarin, kamu mau nggak ini? Saya belum mau kerja, mau break dulu. Nah, ternyata dari beberapa klien itu salah satunya itu teman saya, klien paling bagus itu orang Australia, dia trust saya banget. Dia tawarin, kamu bukan saya suruh kerja, kamu kan bisa ngurus saja semua barang saya ini, nggak usahain, saya nggak ada uang, nggak, nanti saya bantu. Artinya kita sewa kapal kan mahal, Bang. 1 miliar, 2 miliar satu kali sewa kan, dibiayain di depan, jadi dikasih 10%, 20%, saya kelola. Itu baru saya sebutkan, oke, saya mau running ini, karena saya pikir selama ini kan kepercayaan yang saya jaga dari bos itu bisa. Nah sekarang kenapa nggak bisa kita keluar uang kecil ini? Mulai dari situ. Jadi 2003 saya setup, 2003 akhir perusahaannya siap. 6 bulan saya transisi untuk peralihan dari bos saya. Maka dengan beliau sampai hari ini saya masih punya hubungan yang sangat baik dengan bos saya yang lama. Baik ya, karena mereka suami istri pemilik perusahaan itu. Tapi kemudian perusahaan di ini ya, Pontianak ya? Enggak, saya pindah ke Kalimantan, Pak. Ya, Kalimantan Timur. Karena sebelum saya menikah, saya udah pergi kemana-mana, lama tinggal di Manado, lama tinggal di Batam, lama tinggal di Riau, tapi kota yang paling saya suka itu Balikpapan. Balikpapan. Ya, Balikpapan itu kota kecil, tapi dia perpaduan kota besar dengan ini ya, hotel bintang 4 ada, kehidupan orang ekspatriat banyak, kemudian makanan juga ada yang kelas kita masyarakat, ada juga yang tinggi. Jadi kota yang paling nyaman buat saya, pejabat-pejabatnya banyak yang saya kenal, urusannya selesai cepat ya, dan sangat dimudahkan gitu. Karena setiap bulan seperti Pak Wali Kota pada saat itu membuat coffee morning, kita selalu ngumpul, investor-investor itu ngumpul. Saya kan mewakili bos saya. Nah, jadi beliau lihat nih, kamu dari mana? Kok anak-anak mimpin ini gitu? Karena kan banyak klien-klien kami perusahaan asing. Jadi bule-bule, kru kapal macam-macam itu orang-orang proyek sering di situ kan, dekat. Nah disitulah saya lihat, kita belajar master plan kota yang disampaikan beliau itu. Akhirnya ya udah, waktu saya habis berhenti saya ke Balikpapan karena setup perusahaan di Balikpapan itu kan kita udah kenal kota kecil lebih mudah kan. Nah itu 2003. 2004 pertama, kuartal pertama 2004, saya langsung dapat dipanggil ini oleh teman satu lawyer, sini kamu saya kenalin dengan ini. Dikenalin saya dengan perusahaan baru, dapat job karena dulu saya ada bos, sekarang nggak punya bos. Mau pontang-panting harus cari uang sendiri. Saya ke Australia di awal itu 2004 pertengahan ya. Nah, itu dapat kontrak pertama lah sekitar 12 miliar pada saat itu. Bisa pikir ya kita coba saja. Nah, saya panggil karyawan saya yang di tempat lama. Siapa yang mau ikut saya, mau siap susah nih? Karena mereka itu hampir 80% adalah rekrutmen dan didikan saya. Dia angkat tangan, ayo kita bekerja berdua. Nah, kamu di sini, saya pergi-pergi nih. Kasih dia motor, ya kan? Saya mobil pick up. Nah, jadi cukup challenge Bang. Ya, di 2004 saya mulai itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.